Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi. Kali ini kita mau bahas beberapa email yang masuk ya. Ini dari pagi sudah cukup banyak, tapi terkadang kayak mana ya, dia melaporkan, tapi laporannya itu terkadang juga nggak jelas gitu loh ya. Cuman saya akan bacakan beberapa email, kayaknya sedang panik-paniknya mungkin ya, sedang panik-paniknya, sedang stres-stresnya. Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan di like dan di share dulu ya channel ini atau video ini ke teman-teman yang lainnya, karena saya yakin di luar sana masih banyak yang setengah gila gara-gara teroran dari DC itu loh. Sebenarnya bukan teroran DC yang bermasalah, tapi cara berpikirmu aja yang nggak tepat gitu loh. Silahkan teman-teman semuanya dibantu untuk di share supaya yang lain juga mengetahui ternyata ada orang nih yang mengedukasi, memotivasi. Kan banyak juga channel-channel yang ada di YouTube. Jadi jangan pelit gitu loh ya. Jangan hanya menutupi malumu, kamu tidak mau nge-share video, akhirnya orang sekitar dan orang terdekatmu juga ikutan terjebak di pinjol ya. Dan yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Itu jalurnya memang harus berlangganan dulu. Kalau misalnya Anda tidak pengen dan Anda hanya sebatas ingin konsultasi dan diskusi saja, nomor ada di layar. Yang baru bergabung silahkan. Teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu adalah tentang FDC dan Pusdapil mulai dikemukakan oleh DC. Mungkin sebagian sudah tahu dengan Pusdapil atau FDC, dan sebagian lagi belum ya. Yang belum mengetahui, Pusdapil itu adalah Pusat Data Fintech Lending, dan FDC itu adalah Fintech Data Center ya. Dan itu adalah tempat penampungan di mana data-data yang bermasalah. Jadi ini cocok nih untuk yang bertanya soal BI checking dan juga soal blacklist ya. Dan Pusdapil pun mulai dibumingkan. Ini salah satu yang disampaikan oleh pinjol legal ke Pusat Data Fintech Lending sebagai nasabah yang bermasalah karena menunda-nunda pembayaran dan keterlambatan. Dengan berbagai kemungkinan dan alasan, kami sarankan untuk segera melakukan pembayaran perpanjangan segera dan tidak menunda-nunda di hari ini bila masih kurang dananya. Kuota perpanjangan terbatas per harinya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya yang masih berkeinginan untuk memperpanjang pinjol, tolong dibuang jauh-jauh niatnya ya, karena memperpanjang pinjol tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh keadaan dan memperberat. Jadi Anda nggak perlu takut nih dengan ancaman Pusdapil, FDC, nggak perlu takut ya. Pusdapil dan FDC itu adalah satu-satunya kekuatan dari pinjol. Ketika ingin memberikan pinjaman kepada Anda, dia akan ngecek dulu apakah nama Anda sudah masuk ke dalam Pusat Data Fintech Lending atau belum. Tapi selama ini Pusdapil pun tidak menjadi patokan utama bagi para pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan pinjaman kepada Anda. Ya, walaupun disebut dengan berbagai macam lah, dengan kuota, dengan reportasi kredit yang buruk, biarin aja. Anggap aja mereka sudah lelah. Dan mereka itu udah capek sebenarnya untuk setiap hari menagih Anda. Wah, ini dari Bantu Saku ya. Berdasarkan sikap Anda yang tidak kooperatif dengan menunda-nunda alasan apapun membayar hutang di Bantu Saku, Anda sesuai prosedur dan perjanjian Anda ketika melakukan pinjaman, dan jika belum ada pembayaran hutang, kami pastikan Anda juga tidak dapat melakukan pinjaman lagi di seluruh Indonesia. Ya sudahlah, biarin aja lah ya. Jadi ini ada pertanyaan tadi dari selamat siang bang, tolong nama saya di-privatkan bang, saya nggak munculkan emailmu ya. Bang, maaf mengganggu, setiap hari, setiap jam saya di WA Bantu Saku dan mengancam akan menagih ke tempat kerja dan kondar saya. Mirisnya lagi, saya diancam akan ditagih ke semua kontak di HP saya. Mohon solusinya bang.
Saya sudah ngecek tadi itu, tapi tidak ada dia nyebutkan dia akan menagih ke semua kontak dari semua bukti chat yang dikirimkan. Ya, saya coba cek lagi dulu. Iya, memang tidak ada dia menyebutkan ingin menagih ke semua kontak. Jadi saran saya buat Anda yang saat ini mungkin kepanikan dan kesetresan, kalau Anda takut dengan ancaman dan teroran WA tidak berhenti-berhenti, telepon tidak berhenti-berhenti, saya sarankan buat Anda cabut kartu, hapus WA dan reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Jangan dibagikan dulu nomor Anda, nomor terbaru Anda sama orang terdekat Anda siapapun itu selama 2 minggu. Ya. Kenapa seperti itu, Bang? Karena kebanyakan orang, Bang, mereka kan menyadap melalui email. Ya sudah, kita buktikan dengan cara itu. Anda ganti ke nomor baru, reset HP Anda. Selama 2 minggu jangan bagikan ke siapapun, ada nggak yang nelpon. Kalau nggak ada, berarti nomor Anda aman, HP Anda aman. Ya, nggak ada masalah. Dan satu hal lagi, kalau bisa ketika Anda register kartu, ya untuk mendaftar kartu, pakai nomor nik anak atau suami atau istri, siapa kek yang dalam kakak Anda, tapi jangan menggunakan nomor nik Anda. Bang, saya boleh ikut grup WA Abang? Boleh ikut grup, siapa saja boleh yang bersedia, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, gampang kok, kalau Anda berkenan silahkan. Ini ada lagi, Bang, langsung saja saya tanya, menurut Bang Medi kira-kira oknum-oknum yang ada di OJK benar ada yang menerima suap dari para pinjol-pinjol legal ini? Maaf, pertanyaan saya tepi jurang, soalnya kalau siapapun dituduh langsung ditindak. Karena saya atau mungkin yang lainnya curiga kenapa para pinjol-pinjol legal ini menagihnya tetap seperti itu dan tetap saja melakukan sebar data. Padahal OJK sudah menerbitkan aturan-aturan itu, tapi tetap aja dilakukan oleh para DC pinjol legal ini dengan cara sebar data, sebar foto dan lain mempermalukan, tapi masih jalan terus ini dari pinjol legal. Oke. Jadi kalau pertanyaan Anda tentang soal suap atau apa, saya nggak tahu ya, dan saya juga nggak menanggapi hal itu gitu, karena kita nggak bisa berumpama, berandai-andai terjadi kasus suap ini segala macam, kita nggak bisa kalau tidak memenuhi bukti yang valid. Ya. Jadi saya nggak bisa nanggapin ya soal dari pertanyaan dari HW ini ya. Dan yang kedua, saya curiga udah tahu aturannya 0,4% per hari untuk bunganya, kenapa kok masih saja banyak yang lebih dari itu? Bahkan ada pinjam 5 juta rupiah, bunganya saja 12 hari itu 2,5 juta dan harus dibayar lunas. Ada buktinya kok, tapi OJK masih saja melegalkan dan tetapi jalan itu aplikasi. Oke, jadi kalau misalnya gini, jadi kita persimpel aja ya, kalau misalnya pihak pinjol tidak mengikuti aturan dari OJK, kita yang ngikutin. Ya, kayak mana kita yang ngikutin? Misalnya kita tahu nih 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek. Tapi kenyataannya kita minjam 1 juta, kita harus balikan dalam waktu 14 hari, kita harus balikan 1.200.000 lah misalnya gitu. Ya, atau 1.400.000 lah gitu lah ya dalam 1 bulan. Itu kan kalau kita kali-kaliin cocok nggak dengan hal itu? Kalau nggak cocok ya sudah, berhenti aja gitu. Ya, kalau mereka tidak ngikutin, kita sebagai warga negara mengikuti aturan dari OJK. Biarkan pinjol melakukan penagihan, biarkan pinjol menerapkan bunga sesuka hati mereka, kita berpatok kepada aturan OJK. Jadi kalau nggak dari kita memulai, kapan pinjol mau mulai? Karena pinjol ini akan mencari untung yang sebesar-besarnya. Jadi harus dari diri kita yang berhenti. Ya, kalau pinjol kita lihat, wah ini nggak ada pergerakan, mereka tidak ngikutin nih aturan OJK, kita yang ngikutin. Ya, wajib menagih 90 hari kita pakai. Ya, bunga 0,4% per hari kita pakai. Ya, untuk pinjaman jangka pendek. Kalau pinjaman jangka panjang kita kaliin 24% atau 12%. Kita pakai, kita pergunakan semuanya. Kita yang mentaati aturan. Biarkan pinjol tidak mentaati aturan, kita mentaati aturan. Nanti sampaikan saya mentaati aturan OJK. Ya. Kalau Anda tidak mentaati aturan OJK, silakan saja, karena saya tinggal di Indonesia dan saya akan berpatok kepada aturan OJK sesuai dengan POJK terbaru. Ya, gituin aja. Kalau Anda tidak terima, Anda komplain ke OJK, jangan komplainnya ke saya.
Ya, nanti kan si DC pasti bilang, itu aturan dari mana? Kok Anda bisa membuat aturan sendiri? Saya nggak bikin aturan sendiri, dan itu aturan ditetapkan oleh OJK. Anda sampaikan ke pihak perusahaan Anda, kalau mereka tidak mau mematuhi aturan itu, kami sebagai debitur yang mematuhi dan mentaati. Ya, kan simpel. Oke, kan sudah jelas nih, kalau debitur yang galbay di pinjol legal pasti masuk BI checking. Itu sudah nyawa kami. Kalau BI checking rusak, kedepannya nggak bisa apa-apa pasti kami kan. Iya benar, kalau BI checking rusak, kedepannya kita nggak bisa minjam. Bagaimana kalau Anda ada rezeki? Ya, kan kita nggak tahu nih soal rezeki manusia. Yang menentuin Tuhan kan. Bagaimana kalau suatu saat Anda menjadi sultan? Ngapain lagi harus ngutang-ngutang? Iya nggak? Dan lucunya bang, masa kasus pinjol legal yang sudah gila ini kalah sama kasus Lesti Bilar atau kasus lain-lainnya. Padahal kasus pinjol ini sudah memakan korban. Banyak bang, bahkan di kampung halaman saya Surabaya 2 orang sudah bunuh diri gara-gara kasus tersebut. Kekuatan pemerintah tidak ada untuk menutup para pinjol-pinjol ini. Ya beda dong. Ya kalau kasus Lesti sama Bilar itu kan selebritis ya. Itu kan artis. Jadi hampir semua orang mengenal mereka. Ya. Dan media pun berlomba-lomba karena pasti fan-fan mereka banyak gitu loh. Ya, media itu kan mana yang akan berpotensi untuk viral kan itu yang disorot dan dibumingkan. Kalau kasus pinjol mah dianggap kasus receh gitu loh. Jadi meskipun Anda mati, ya nyawa Anda dianggap receh aja gitu loh. Nggak begitu penting dianggapnya. Makanya saya bilangin, orang yang terjebak di pinjol ini tidak mendapatkan keadilan walaupun mereka di tengah sedang dijahatin gitu. Ya, jadi keadilan itu nggak ada. Anda ngadu ke polisi cuma bilang matikan aja nomornya. Ya nggak usah dibayar lagi. Ya, padahal kita bukan permasalahan soal itu yang kita tanyakan. Kayak mana mengatasi teroran ini? Ya, itu kan menjadikan kita kan tidak tenang. Tapi memang tidak terjangkaunya oleh pihak kepolisian untuk ke ranah situ gitu. Ya sulit. Habis itu semoga email ini bisa dibuka pikiran kita bang, dan sekali lagi terima kasih telah terus kasih semangat kami yang khilaf meminjam di riba seperti itu bang. Terima kasih, Tuhan memberkati Bang Medi dan seluruh keluarga. Salam. Kalau dibuatin konten tolong diprivasikan bang, takut juga toh. Oke ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja, mengingatkan buat teman-teman semuanya. Jadi memang saya perhatikan ya di akhir-akhir ini itu banyak yang mulai bermunculan dari debt collector ya atau dari pinjol sendiri, dan teman-teman semuanya harus hati-hati. Jadi kalau misalnya memang nggak mampu ya sudah, itu nggak ada masalah, resikonya juga sudah tertentukan dari OJK. Jadi apapun yang diucapkan oleh debt collector, anggap aja mereka sedang mengejar target atau bonus menjelang akhir tahun ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya teman-teman boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Tinggal klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti kita lanjutkan untuk konsultasi dan diskusinya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning.